Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, berhubung keadaan kita saat ini belum bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Mari kita melanjutkan perkuliahan pencegahan dan pengobatan penyakit ikan. Oke, pada kesempatan kuliah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit nematoda pada ikan. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang morfologi nematoda. Oke, coba kita bahas yang pertama. Namanya Contraxycum spiculigerum. Ya. Jadi, dia itu kelasnya nematoda ya. Jadi, genusnya Contraxycum. Ya, jadi berarti itu di antara pencernaan ikan dia hidupnya. Oke, ini gambarnya larva Contraxycum pada ikan air tawar ya, yang berisi pada berciri posisi melingkar. Dia itu posisinya di dalam organ pencernaan. Oke, kalau inang dan habitat, stadium larva spesies Contraxycum umumnya ditemukan pada ikan-ikan air tawar seperti cyprinid ya. Jadi ada channel fish ya, sunfish dan bass, banyak lain ya. Jadi dia stadium larva, hanya berada pada ikan-ikan air tawar. Spesies ini juga menginfeksi ikan-ikan laut seperti whiting, capelin dan cod. Pada stadium dewasa, cacing umumnya ditemukan pada kelompok burung pemakan ikan seperti kormoran dan pelikan, dan juga ditemukan pada anjing laut. Spesies Contraxycum umumnya ditemukan pada beberapa lokasi di antara body cavity ikan, termasuk hati, otot jantung, dan gelembung penan. Jadi, posisi dari Contraxycum itu bisa di badan, termasuk hati, otot, jantung, dan gelembung penan. Oke, kalau di siklus hidupnya intermediate host ya. Host pertama itu invertebrata, sedangkan host 2 adalah ikan. Definitive host, maksudnya host definitif adalah burung pemakan ikan atau mamalia. Ini adalah gambaran proses siklus hidupnya, di mana yang pertama adalah feses ya, feses dari burung turun menetas pada larva ketiga ya. Intermediate host 1 invertebrata langsung dimakan sama ikan, sehingga ikan adalah intermediate host 2 ya, langsung ikan tersebut dimakan oleh burung, sehingga itu siklusnya seperti itu dan terus menerus perputarannya. Contraxycum memiliki siklus hidup yang kompleks. Telurnya dikeluarkan ke dalam air ya bersama feses oleh cacing betina dari saluran usus ya, yang berasal dari inang definitif. Kemudian telur menetas dan hidup secara bebas ya. Selanjutnya larva menjadi larva infektif atau larva 3. Akhirnya, larva menginfeksi invertebrata sebagai intermediate host 1 ya, seperti gambar tadi, berkembang di dalam inang intermediate ya. Invertebrata menginfeksi ikan inang dan intermediate 2. Cacing akan menetas sampai ikan termakan oleh inang definitif burung pemakan ikan atau mamalia lainnya. Jadi artinya bahwa dia itu bisa zoonosis antara hewan ke hewan berikutnya. Dibahas tentang sifat, ya, Contraxycum tidak memiliki inang ikan yang spesifik, sehingga mereka dapat menginfeksi spesies ikan yang bervariasi sebagai inang intermediate host. Artinya bahwa dia tidak memiliki inang yang spesifik. Nah, itu artinya inang spesifik, dia tidak khusus, dia semua inang bisa ya. Tanda penyakit ikan ini adalah ikan yang terserang menunjukkan gejala dalam komunitasnya akan cenderung menyendiri dan berdiam diri di dasar kolam. Nafsu makannya menurun, bahkan berhenti total, sehingga tubuhnya akan menjadi kurus. Karena kenapa infeksi ikan ini? Dia akan
mengambil nutrisi dari ikan tersebut sehingga ikan tersebut kurus. Jadi, kalau kita melakukan diagnosa adalah kita nekropsi bagian body cavity-nya, ya, termasuk hati, otot, jantung. Jadi terdapat nekrosi pada jaringan. Kalau kita mengambil sampelnya itu bisa di badan ikannya, termasuk hati, otot, jantung, dan gelembung renam. Karena jenis nematoda yang lain mempunyai larva yang mirip dengan larva Contrasecum, sehingga identifikasi positif dari infeksi cacing ini memerlukan keahlian. Pemberian obat pada kasus Contrasecum, ya, itu harus, ya, karena lokasi nematoda berada dalam tubuh ikan. Jadi ikan air tawar sebagai inang antara. Jadi diperlukan pengobatan secara kimia seperti dewormer dan perendaman kimia. Bahkan harus dimusnahkan apabila tidak sembuh. Seperti itu kira-kira. Kalau pencegahannya adalah pemusnahan final host, yaitu burung atau mamalia, dan invertebrata sebagai inang antara intermediate host dari tempat budidaya yang akan membantu mengurangi dan menghilangkan infeksi. Seperti itu kira-kira, ya. Oke, selanjutnya ada Cosmocercoid dan Dioctopiomid, ya, piomid, ya, atau piomoida, ya. Kalau ciri khasnya alat penghisap cacing jantan terletak di bagian ujung bursa copulatorix, ya. Lintah kecil bertindak selaku inang antara. Dia punya lintah itu sebagai perantaranya, host, ya, host intermediate. Larva Eustronglidae to be fact terdapat pada otot dan peritoneum ikan air tawar. Ini morfologinya, ya. Jadi kalau kita lihat ada plasmid, ya. Jadi kalau plasmid ini adalah sebagai penghisapnya, ya. Oke, itu terjelas pada ikan-ikan menyerang ikan-ikan air tawar. Oke, selanjutnya adalah tricoid, ya, atau Trichocephala, termasuk famili dari Capillaridae, ya, atau Capillaridae, ya, atau disebut dengan cacing krimi. Berwarna putih, cacing jantan mempunyai spikula panjang 3-9 mm, cacing betina panjangnya 7-5 mm. Hidup tersebar di luas, ya. Hidupnya tersebar luas pada ikan air tawar. Cacing dewasa hidup pada saluran gastrointestinal. Berarti dia hidup di dalam saluran lambung dan pencernaan dan usus, ya. Pada beberapa jenis ikan dijumpai pula cacing dari genus Hepaticola atau, ya, hepatik berarti hepar, ya, atau Capillaria petruschek, ya, yang bertindak sebagai cacing khusus pada hati atau hepar. Capillaria petruschekwi, ya, cekski, ya. Oke, dia sebagai hepar. Ini adalah gambaran dari trikuris jantan, ya, pada terhadap saluran kloakanya. Ini gambarnya seperti ini. Ini juga gambarnya, ya. Trikuris, ya, atau Trichuridae. Cacing jantan dan jantan betina. Seperti ini cacingnya. Oke, selanjutnya ada Capillaria. Capillaria adalah satu jenis cacing nematoda, merupakan parasit yang mempunyai predileksi pada sistem pencernaan hati ikan. Cacing tersebut sering dijumpai menyerang ikan diskus, ya, atau Sympisodon, ya, SPP, dan angelfish atau Pterophylium SP. Kita lihat gambar cacing Capillaria seperti ini, ya. Betina tampak telur peluk pada salah satu tepi dindingnya. Oke, spesifikasi atau ciri-cirinya adalah cacing ini umumnya memiliki panjang 0,5 sampai 2 cm dengan diameter seperti rambut, ya. Merupakan cacing usus pada ikan segar, dapat menjadi toleran pada infeksi ringan. Apabila cacing melakukan multiplikasi memperbanyakkan diri,
ikan akan menjadi. Artinya dia memperbanyakkan dengan sistemnya, maka dia akan menjadi. Kenapa? Karena memang hilang energi dari ikan tersebut. Seperti ini gambar cacing kapilaria ya. Okey, ini jelas ya. Ini cacing kapilaria dengan ciri spesifik. Okey, terima kasih adik-adik mahasiswa sudah menonton video dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.